Hei, ini benar loh. Tidak nakut-nakuti. Bukan saya membesar-besarkan masalah tentang pensiun ini. Bukan. Tapi benar, karena pensiun ini sebenarnya adalah range ataupun tahap terakhir dalam persiapan kehidupan kita. Ya, dalam dunia asuransi kita mengenal bahwa hidup kita itu ada 5 resiko. Ya, resiko sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, usia muda, dan usia lanjut. 5 hal ini yang harus kita persiapkan agar hidup kita itu benar-benar bisa tenang, smooth. Meskipun smoothnya tanda petik ya, artinya kita berjalan dengan sebuah persiapan. Yang pertama kita harus mempersiapkan tentang resiko sakit kritis. Ya, pada masa pandemi kemarin sudah benar-benar membuktikan bahwa persiapan dana untuk sakit kritis, sesuatu yang tidak kita duga, itu krusial. Itu harus menjadi bagian dalam persiapan kita untuk menyiapkan dana kehidupan kita. Artinya apa? Salah satu hal yang harus kita siapkan dalam kita bekerja atau usaha adalah ini. Kita siapkan anggaran untuk sakit kritis. Bisa asuransi, bisa investasi, bisa tabungan. Dana yang khusus disiapkan untuk resiko sakit kritis ini. Bukan hanya kita, tapi juga keluarga, istri, anak-anak, orang tua yang ada di sekeliling kita yang menjadi tanggung jawab kita secara finansial. Kita harus siapkan ini. Dan ini bisa dihitung. Ini bisa dihitung. Ya. Apalagi kalau Anda udah punya asuransi, silakan hubungi agen Anda. Ya, hubungi saya juga boleh, tapi nanti. Ya. Kemudian adalah kecelakaan. Kecelakaan ini suatu hal yang tidak kita inginkan, sama dengan sakit kritis, tidak kita inginkan, tapi ini tidak bisa kita hindari. Ya, kita sudah hati-hati, kita sudah nyetirnya pelan-pelan, kita sudah benar-benar mengikuti aturan lalu lintas, tapi orang lain, apa mereka melakukan hal yang sama dengan kita? Kita jalan pelan-pelan tiba-tiba nah kita nggak tahu. Dan ini juga biaya, karena kabarnya kecelakaan ini tidak ditanggung BPJS tapi jasa harja. Ya, bisa tanyakan yang lebih ahli tentang itu. Ya, dan ini ngurusnya juga lumayan. Nah, jadi kita juga harus siapkan dana. Ya, dana untuk kendaraan kita yang mungkin masalah kalau kecelakaan di jalan raya atau hal-hal sekitar kita. Kalau kita masuk rumah sakit yang nunggu kita dan sebagainya, itu harus disiapkan. Ini juga kita siapkan. Bagian dari yang kita siapkan, kita bekerja untuk ini. Ini duit yang kita harus cari, ya kan? Jumlah ini yang kita harus siapkan untuk jaga-jaga di luar kebutuhan kita sehari-hari. Ya, sandang, pangan, papan wajib kita harus siapkan, bekerja untuk ini itu wajib. Ya. Ini adalah suatu hal yang wajib juga. Karena kalau ini terjadi, sandang, pangan, papan ini terancam. Ya. Nah, kemudian dari kecelakaan bisa terjadi cacat. Ya kan? Baik cacat sebagian, yang lebih parah kalau cacat tetap. Ya, kalau cacat tetap ini bisa membuat kalau kita tulang punggung. Kalau kita tulang punggung keluarga terus mengalaminya ini, berarti kan income keluarga berhenti. Ini masalah. Saat itu keluarga siap nggak menggantikan income kita? Siap nggak mengcover? Saya belum bicara rencana jangka panjang. Ini hanya hal-hal yang basic, sandang, pangan, papan. Kemudian usia muda. Artinya Tuhan sayang kita dipanggil duluan. Saat kita berangkat, keluarga kita siap nggak kita tinggal? Ya kan? Itu tanggung jawab kita. Nah, kita harus siapkan ini. Saat kita pergi, minimal mereka siap dengan dana, ya, anggaran untuk prosesi, karena kita nggak ada, itu kan ada prosesi ya. Tiap agama, tiap daerah punya prosesi masing-masing, nah itu ada biayanya. Nggak gratis. Ya toh? Kemudian setelah itu prosesi selesai, tangis-tangis selesai, keluarga harus jalani hidup dong. Berjalan toh. Minimal sampai mereka bisa memperoleh penghasilan sendiri, entah anak-anak bekerja, istri bekerja, atau buka warung, apalah gitu. Artinya pada saat kita nggak ada, mereka terjamin. Karena kalau enggak, itu kan beban kita di sana. Kita pergi dengan membuat mereka terbengkalai, itu beban. Ada hitungannya, saya nggak tahu, tanya aja yang lebih paham, ya kan? Kemudian yang kelima adalah usia lanjut. Tuhan juga sayang kita, beri kesempatan kita
tinggal di dunia lebih lama. Ya, bahkan ada puisi zaman dulu ya, gitu. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Wah, sewu men. Pensiun usia 55 tahun, paling lama 65. Ya toh? Ya syukur kalau bisa 70, anggaplah 70. Ya kan? Tuhan kasih, ya, Tuhan kasih umur kita 100. Pensiun umur 70. Dari 70 sampai 100 ada 30 tahun. Berapa duit? 30 tahun itu. Siap nggak? Anak-anak, siap nanggung? Apa mereka siap nanggung kebutuhan kita? Sebagian iya, mungkin basic-basic aja nyiapin tuh. Kita tinggal sama mereka, makan bareng sama mereka dan sebagainya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Kebutuhan yang mereka tidak bisa kasih. Ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Ya, dan kebebasan. Kita bebas mau kemana, mau jenguk mana. Kita misalnya punya anak beberapa, punya cucu. Ya, kita mau mengunjungi mereka. Kita mau ngasih sang cucu, kita mau menyenangkan. Ya biasa nenek kakek nenek terus bisa yang cucu daripada anak kan. Nah apa ya, kita pengen kasih dia. Kalau cucu nggak bisa dikasih sama orang tuanya, kita yang mau ngasih. Ngasih apa? Pakai kertas, duit, fair aja lah, ya kan. Nah berapa, ya kan, biaya-biaya itu sebenarnya kita tahu. Belum waktu kalau kita sudah menjelang usia udah lanjut, pasti sakit, pastilah. Nggak mungkin, encok, kumat, ya, asam urat, ya, dan lain-lain, tremor. Belum sakit-sakit yang lain gitu kan. Pasti, dan itu biaya. Anggaplah udah pakai BPJS, anggap punya asuransi, iya, tapi tetap ada biaya di luar itu karena tidak semua di cover. Waktu kita sakit, waktu kita ngamar, yang nunggu kita, suster dan sebagainya, kita nggak kasih. Minimal makanan-makanan kita bagikan ke mereka juga, gitu kan? Untuk beramal, ibadah, perlu duit nggak? Perlu. Mau tanah suci nggak perlu duit. Terbang gitu pakai permen di terbang gue. Itu hal-hal yang tidak siap. Saya sudah pensiun dari 2011. Ya, meskipun terpaksa pensiun ya karena kondisi dan keadaan. Saya harus mengundurkan diri dari perusahaan karena ada satu dan lain hal. Ya, dan saya pensiun dengan tidak siap pensiun karena harus pensiun. Dan itu nggak enak. Bener, nggak enak. Kita pensiun tanpa persiapan itu nggak enak. Untung waktu itu masih ada yang membackup, masih bisa lah gitu kan. Ya, tapi tetap decrease, ya, decrease-nya itu hampir. Jadi ya waktu aku pensiun itu sisa regular incomeku yang aku terima saat setelah pensiun itu hanya 10% daripada incomeku saat bekerja. Bayang nggak tuh? Itu kan nggak siap. Aku udah ngerasain itu, maka aku bisa ngomong. Aku hidup di antara banyak para pensiunan. Ya, teman-teman ayah saya, teman-teman orang tua saya. Yang dulu adalah pejabat bla 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 bla. Begitu pensiun, gak lama. Ya saya beruntung punya orang tua yang sudah siap. Ya, bersyukur sekali. Ya, saya bersyukur sekali bisa menemani mereka. 11 tahun saya menemani mereka di sini sampai mereka akhirnya dipanggil Maha Kuasa. Kesempatan yang luar biasa. Tapi saya melihat itu. Mereka juga nggak siap-siap amat, tapi cukup. Dan itu terus terang, itu bukan kehidupan yang kami inginkan. Dan saya percaya itu juga kehidupan yang orang tua saya inginkan. Dan saya memiliki sebuah penyesalan bahwa saya tidak bisa memberikan yang lebih kepada mereka. Dan saya tidak ingin itu terjadi pada Anda. Karena itu persiapkan, benar-benar persiapkan dan malah hitung. Karena bisa dihitung kalau mau dihitung. Ya kan? Karena setelah kita hitung, kita ketemu angkanya, baru kita bisa tahu kita ngapain sekarang. Kita kerja apa? Kita lakukan apa? Apa yang kita punya sekarang, hasil kita sekarang ini berapa persen dari kebutuhan kita untuk pensiun itu?
Sehingga ada range berapa persen. Oh, sekarang ternyata hasilku sekarang dengan kesempatanku sekarang aku bisa sisihkan nabung ini dengan inflasi bla 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 bla. Nanti saat pensiun saya sampai segini. Ternyata ini hanya 60%. Berarti kurang 40% lagi. 40% dari mana? Nah, either ditambah pertanggungan asuransinya atau apalagi gitu kan. Banyak cara. Banyak yang bisa kita lakukan yang kalau kita mau. Tapi kita nggak akan pernah bisa tahu gimana ataupun bagaimana kita melakukan. Kalau bottom ataupun range ini, tujuannya ini, patokannya ini kita nggak tahu. Kalau kita nggak pernah tahu berapa titik yang kita cari, berapa nilai yang kita cari, ya, berapa yang harus kita siapkan untuk sakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, meninggal muda, usia lanjut, ini kita siapkan, belum ditambah lagi cita-cita, impian, mau keliling dunia, mau tanah suci, mau bla bla, mau bikin bangun bla bla segala macam lah. Ya, bla 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 pokoknya. Dan itu lunting keluar nilainya, keluar duitnya, keluar angkanya. Itu yang pertama harus dicari. Itu yang pertama kali harus ditemukan, garis bawahi. Sehingga kita tahu kita mau kemana. Jadi biar kita nggak belangsak. Kita kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Tapi kita tidak mendapat apa-apa. Karena kita mancingnya di kolam yang salah. Dan kita mancingnya di tempat yang salah. Sehingga kita tidak dapat apa-apa, hanya dapatnya capek aja. Ya, maaf kalau saya keras, iya. Saya peduli. Saya peduli dengan Anda karena saya merasakannya. Saya merasakan bagaimana pensiun tanpa persiapan. Itu nggak enak, jangan sampai ngalamin. Nggak enak. Saya pensiun muda, iya. Ya, saya pensiun muda tahun 2011, berarti sudah berapa? 12 tahun yang lalu. Tuhan kasih, memang. Tuhan tidak membuat saya kelaparan, memang. Saya tetap hidup sekarang, memang. Tapi hidup pas-pasan. Tidak hidup seperti yang saya inginkan. Tidak hidup seperti yang saya bayangkan. Ya, saya bersyukur. Saya bersyukur Tuhan kasih. Tapi ada satu penyesalan, Tuhan kasih kesempatan, saya tidak pakai sebaik-baiknya. Saya tidak bekerja keras saat itu. Saya tidak memaksimalkan potensi saya. Saya tidak menjalankan apa yang harus saya jalankan. Karena saya tidak menjalankan, bukan karena saya nggak mau, karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang saya cari. Saya nggak tahu berapa yang saya mau. Sehingga saya nggak bisa bekerja. Saya mendapatkan, dapat segitu. Cukup, ya sudah. Jalan, cukup. Bukti apa? Sampai segini saya aman. Iya. Tapi 10 tahun lagi, ya, mudah-mudahan Tuhan kasih. Saya nggak tahu batas usia sampai berapa, nggak tahu. Ya, sekarang saya 52. Ya. Kalau Tuhan kasih saya 100 berarti masih ada 48 tahun lagi. Kalau Tuhan kasih saya 70 berarti masih ada berapa? 18 tahun lagi. Dan itu bukan yang pendek. Gimana dengan Anda? Persiapkan dengan baik. Semangat.